Kembali lagi kita pada kesempatan kali ini. Kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana mencari hubungan karakteristik responden dengan variabel bebas maupun terikat menggunakan cara yaitu membuat tabulasi silang menggunakan SPSS. Nah, di sini saya sudah mempunyai dua karakteristik responden, yaitu gender dan pendidikan. Kemudian variabel bebasnya itu pengetahuan, variabel terikatnya itu perilaku. Ya. Nah, di sini ini masih bersifat coding. Ada angka 1, 2, kemudian pendidikan 1 sampai 4. Nah, apa artinya? Kemudian pengetahuan itu ada skor-skornya. Nah, ini skor-skor ini merupakan skor total dari kuesioner yang disebar, gitu ya. Kita lihat di sini. Untuk gender, itu kode 1 itu laki-laki, kode 2 adalah perempuan. Untuk pendidikan, 1 SD, 2 SMP, 3 SMA, 4 PT. Kemudian nanti kita membuat kategori pengetahuan, kode 1 itu rendah, kemudian 2 tinggi, kemudian perilaku, kode 1 itu kurang baik, kode 2 baik, dengan skor seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Nanti caranya bagaimana kita akan buat. Nah, pertama-tama kita akan mengubah kode ini ke dalam kategori yang ini ya. Pertama kita mulai dari gender. Kita pilih di variable view dulu. Kemudian kita masuk di values, kita klik values pada bagian gender. Kemudian kita tulis 1, labelnya laki-laki. Add, kemudian 2 itu perempuan, add. Kemudian untuk pendidikan, 1 itu SD, 2 SMP, 3 itu SMA, 4 itu PT. Oke, kita sesuaikan dengan ini ya tadi, ya. Kode 1 2 3 4, pendidikan, gender 1 2 gitu ya, kita sesuaikan. Kemudian kita untuk pengetahuan di sini diminta yang kode yang ada dua kategori, rendah dan tinggi. Kemudian perilaku juga kurang baik dan baik. Pengetahuan rendah skornya 1 sampai 10, tinggi 11 sampai 20, perilaku kurang baik 1 sampai 15 skornya. Kemudian baik itu 16 sampai 30. Nah, kita mau kategorikan dulu skor-skor ini, kita mau ubah. Oke, caranya kita klik transform, pilih recode into different variable. Kemudian kita masukkan yang pengetahuan. Tulis cut pengetahuan atau apapun lah yang nanti sesuaikan saja dengan yang sesuai dengan maunya teman-teman seperti apa ya. Kemudian klik change, yang penting jangan sama dengan variabel pertamanya. Kemudian klik alt and new values, ini saya keluarkan karena tadi saya sudah membuatnya. Kita lihat untuk yang pengetahuan rendah itu skornya 1 sampai 10 dengan kode 1. 1 sampai 10 kodenya 1. Klik add. Kemudian yang tinggi itu kodenya 2, skornya 11 sampai 20. 11 sampai 20 kodenya 2. Add. Continue, klik OK. Kita tunggu hasilnya. Nah, ini sudah, kita bisa close. Kemudian kita lihat di sini. Ini sudah terbentuk ya. Variabel baru namanya cut pengetahuan atau kategori pengetahuan dengan kode-kode yang tadi kita berikan. Kode 1 itu rendah, kode 2 tinggi. Nah, sekarang kita ubah agar ini menjadi kategori. Ya. Kita ubah namanya. Di values, kemudian kita klik 1, ketikkan 1, labelnya rendah. Sesuaikan tadi ya, yang ini ya. Kemudian 2 tinggi. Add. Oke. Nah, di sini sudah terbentuk kategori sesuai skor-skor yang ada tadi ya. 1 sampai 10 itu rendah,
11 sampai 20 itu tinggi ya, sesuai ya. 10 itu masuk rendah, 7 masuk rendah, 11 masuk tinggi gitu ya. Kemudian selanjutnya untuk variabel perilaku sama, klik transform, record into different variable, keluarkan pengetahuan, masukkan perilaku. Kita tulis cut perilaku, change old and new values, ini remove. Kemudian kita lihat untuk yang kurang baik itu 1 sampai 15 dengan kode 1. Value-nya isi 1, kemudian 16 sampai 30 itu kodenya 2. Kodenya 2 ini artinya tinggi ya. Kemudian klik OK. Kita close. Di sini sudah terbentuk ya. Kemudian kita ubah sama halnya tadi. 1 itu kurang baik, 2 itu baik. Klik OK. Nah, di sini kita sudah punya kategori dari setiap variabel ini maupun dari karakteristik ini ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabulasi silangnya untuk mengetahui laki-laki itu yang berpengetahuan rendah berapa, yang berpengetahuan tinggi berapa, yang berperilaku kurang baik berapa, yang berperilaku baik berapa. Begitupun perempuan yang mempunyai pengetahuan tinggi berapa, kemudian rendahnya berapa gitu ya. Pendidikan pun begitu, SD yang rendah berapa, kemudian perilaku yang baik berapa, kurang baik berapa gitu ya. Kemudian kita klik analyze, pilih deskriptif, statistik, masukkan yang cross tab. Kemudian ini saya keluarkan dulu karena tadi sudah olah. Masukkan gender dan pendidikan ke kolom rows. Kemudian statistiknya, kalau teman-teman mau lihat chi-square-nya silakan. Continue. Pilih cell, ini centang pada pilihan observe, expected, row, kolom total. Continue. Kemudian masukkan kategori pengetahuan ke sini kolom. Kita lihat dulu ya untuk kategori pengetahuan. Gender dan pendidikan. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Nah, di sini kita bisa lihat tabulasinya. Yang laki-laki dengan pengetahuan rendah itu ada 2, laki-laki dengan pengetahuan tinggi ada 8, kemudian perempuan dengan kategori pengetahuan rendah itu ada 4, perempuan dengan pengetahuan tinggi itu ada 6. Totalnya 10. Persentasenya percent of total. Yang dilihat ini ya, 50%. Kalau ini tadi percent of total untuk laki-laki saja 10%. Perempuan laki-laki yang pengetahuan tinggi itu 40%, totalnya 50% gitu ya. Kemudian perempuan juga seperti itu. Lalu kalau teman-teman mencari hubungannya menggunakan chi-square, silahkan dilihat tabel chi-square-nya. Kemudian untuk pendidikan SD yang mempunyai pengetahuan rendah itu responden dengan pengetahuan rendah ada 3, yang tinggi ada 1, totalnya ada 4, persentasenya sebesar 20%. Kemudian responden dengan pendidikan SMP yang mempunyai pengetahuan rendah itu ada 3, yang mempunyai pengetahuan tinggi itu ada 3 juga, totalnya 6. Total persentasenya 30% gitu ya. Selanjutnya SMA dan PT sama seperti halnya cara baca antara SD dan SMP gitu. Sama ini juga kalau mau dilihat chi-square-nya. Nah, selanjutnya ini kan pengetahuan tadi. Nah, masuk pada perilaku sama deskriptif statistik, cross tabs. Ini keluarkan kategori pengetahuan, masukkan kategori perilaku. Untuk statistiknya sama, ini sudah tercentang. Salesnya juga sama, udah tercentang, klik OK. Nah, sama. Untuk gender yang laki-laki dengan perilaku baik, itu ada 8, yang kurang baik ada 2, totalnya 10. Untuk perempuan yang perilaku kurang baik ada 4, yang perilaku baik ada 6 gitu ya, dengan persentase percent of totalnya 50% yang untuk ini perempuan gitu. Kemudian yang kurang baik, khusus kurang baik itu percent of totalnya 20%, yang baik 30% gitu ya. Kemudian pendidikan dengan perilaku SD, responden dengan pendidikan SD, tapi perilaku kurang baiknya dengan perilaku kurang baik itu sebanyak 3, perilaku baik ada 1. Kemudian SMP perilaku kurang baik ada 3, baik ada 3 juga, total 6. SMA sama halnya dengan cara membaca SD dan SMP. Nah, kalau mau dilihat chi-square-nya sama seperti itu. Oke, saya kira
Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sangat mudah kita membuat atau mencari hubungan karakteristik responden dengan variabel bebas maupun terikat, seperti itu. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.